Nah, mungkin bagi kalian yang pengen tahu depan rumah ini ya, yuk aku tunjukin nih guys. Nah, perumahan sini tuh sangat berdekatan satu sama lain ya. Ini semacam townhouse ini guys. Jadi semua perumahan di sini itu 3 stories house, jadi tingkat 3. Yang pertama, yang lantai bawah itu hanya garasi. Jadi bisa kalian perhatikan ini garasi ya. Yang paling bawah itu garasi. Kemudian lantai kedua itu kitchen. Itu kitchen aja, seperti rumah kita di sini. Kemudian yang paling atas itu ada 2 main bedroom ya. Ada satu lagi extra room itu ada di lantai bawah. Jadi di belakang garasi itu ada satu kamar lagi. Jadi sebagian besar rumah-rumah di sini itu begitu modelnya. Don't get anything done, you're stuck on my mind. I keep on missing your touch, missing your vibe. This feeling I go when I say what we had. Won't you come on over? Don't you let me do? Give it all you got, babe. Give it all you got, babe. Jadi bisa kalian lihat nih guys, bahwa tidak semua kehidupan masyarakat di Amerika itu kaya. Ada kelas menengah, ada kelas bawah, dan juga tentu saja ada kelas atas. Macam-macam, sama seperti halnya di Indonesia. Sebenarnya ini wilayah pinggiran kota Houston nggak jauh-jauh aman dari dari tempat keramaian, dari kotanya sebenarnya. Ini jarak sekitar 5-10 menit. Itu sudah jalan raya besar, sudah pusat perbelanjaan yang besar juga gitu. Cuman ternyata di sini ada semacam perumahan pinggiran yang kondisinya menurut saya sih biasa-biasa aja gitu. Ini ada gas station pun juga nggak terlalu bagus sebenarnya guys. Oh ya, perlu informasi saja bahwa sebagian gas station atau kayak toko-toko penjual bensin begini itu sebagian besar dimiliki oleh para imigran dari India atau Pakistan nih guys. Jadi salah satu mata pencaharian mereka itu adalah dengan mendirikan gas station atau toko-toko penjual bensin. Nah, ini adalah tempat pembibitan untuk tanaman ini guys. Atau ini tempat pembibitan untuk bunga-bunga atau untuk untuk bunga-bunga ternyata. Sayangnya saya tidak bisa masuk gitu loh, karena orang yang bisa masuk ya tentu saja orang yang mau berkepentingan, misalnya beli bunga-bunga dan sebagainya. Karena kebetulan saya tidak ingin beli apa-apa, ya udah. Dari sini saja ini saya tunjukin, ini tempat pembibitan untuk tanaman bunga-bunga di sini. Ini cukup luas juga ya. Nah, sampai sana tuh. Oh, begini ya. Halo, what's up guys, dengan Ajikan Afan lagi di sini. Apa kabar semuanya? Seperti biasa di awal saya sampaikan banyak terima kasih pada teman-teman sahabat Ajikan Afan dimanapun saat ini berada, yang selama ini sudah stay tune, sudah setia mendukung channel YouTube ini. Dan bagi siapa saja teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, kenalkan saya Ajikan Afan.
Saya orang Indonesia yang saat ini sedang tinggal di Amerika. Seperti biasa pada video-video saya sebelumnya, di mana saya biasanya selalu mengunggah tentang kehidupan sosial budaya di Amerika. Pada kali ini saya ingin juga mengunggah video tentang kehidupan-kehidupan yang mungkin erat kaitannya dengan kehidupan kita di Indonesia. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin mengunggah perihal culture shock atau keterkejutan budaya, di mana adanya perbedaan budaya antara Indonesia dan Amerika. Jangan lama-lama, jangan jauh-jauh, stay tune terus di channel YouTube ini dan ikutin terus setelah footage-footage berikut ini, guys. Oke guys, jadi kali ini saya ingin mengajak kalian untuk ke belakang rumah ya. Nah, kita itu baru bangun gazebo sebulan yang lalu. Jadi saya ingin menunjukkan ke kalian gimana keadaan belakang rumah kami. Nah, kita bangun gazebo ini seperti ini, guys. Jadi aslinya itu tidak ada waktu pertama kita dapatkan rumah ini, tidak ada ini apa namanya gazebo seperti ini. Jadi dulu ini rumput-rumput ini sini, guys. Ini rumput-rumput. Kemudian kita undang tukang ya, apa namanya tukang kayu untuk bikin gazebo. Tujuannya adalah jadi kalau waktu senggang, jadi kami bisa bakar-bakar di sini, bikin barbecue di sini. Ini jadi central power untuk elektriknya itu ada di sini. Jadi mereka itu pasang semacam pagar pembatas begini biar aman. Dan ini motor untuk AC nih, guys. Jadi yang menggerakkan seluruh AC dalam rumah itu ini. Ya beginilah. Jadi ini belakang rumah. Untuk membangun ini aja kita keluarkan uang sekitar 8.500 US dollar nih, guys. Ya, rencananya kita mau pasang grill, barbecue grill di sini. Nah, nanti kita pasang kayak meja kursi di sini. Bila ada teman-teman yang datang atau mungkin kalian tertarik untuk datang ke rumah kami di sini ya kita bisa bakar-bakar, bisa ngobrol-ngobrol di sini, guys. I remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your mobiles, but you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach, and one thing you said was listen, I will have your back always, and I will. Oke guys, kembali lagi dengan saya dengan Chicken Avan. Jadi siang ini saya lagi rebus sayur sama telur. Ya beginilah, kalau lagi tidak sibuk di rumah, saya sempatkan untuk makan sesuatu yang sehat. Guys, jadi sambil menunggu masakan saya masak, yuk kita ngobrol sesuatu yang ya kita sering-sering saja lah. Karena sekian lama saya nggak menyapa kalian dan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah rindu dengan saya di sini. Tapi sebelumnya saya ingatkan di musim pandemik yang masih terus berlangsung sekarang, pada kalian semua yang sedang menonton video kali ini dan juga sampaikan juga kepada teman-teman dan juga saudara-saudara kalian semua untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, selalu cuci tangan. Jadi mungkin di awal tadi ada yang tanya, Mas, kenapa di rumah selalu pakai masker? Karena di musim pandemik seperti ini, tentu saja saya di sini akan selalu memberikan contoh yang baik, entah itu di luar atau di dalam rumah harus selalu menjaga kebersihan dan salah satunya adalah selalu pakai masker. Itu yang harus kita lakukan di musim-musim yang kurang bersahabat seperti ini. Kali ini saya tidak akan membahas perihal masker atau pandemi karena sudah banyak diulas oleh teman-teman yang lain. Saya yakin kalian sudah menonton berbagai macam video dari seluruh teman-teman baik yang ada di Indonesia ataupun mungkin mereka yang ada di luar negeri. Nah, kita deketin ini. Jadi saya rebus sawi ini sebenarnya. Ini salah satu sayuran favorit saya di sini. Dan ini ada telur. Wah, ini panas ini, guys. Hati-hati. Sawi, dan ini saya lagi rebus air untuk bikin teh. Banyak sekali yang menanyakan, Mas, budaya di Amerika itu bagaimana jika dibandingkan dengan budaya di Indonesia? Karena banyak sekali seperti kalian tonton di televisi atau mungkin di sosial media atau di media elektronik lainnya, bahwa budaya di Amerika itu benar-benar beda dengan budaya di Indonesia. Ada memang yang sebagian besar beda, tapi juga ada juga yang sangat sama. Setiap budaya itu pasti ada plus minusnya, guys. Ya, dia ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Seperti saya sampaikan di awal tadi,
Kalau baik kita ambil, entah itu dari mana saja, jangan pernah melihat sesuatu itu dari mana asalnya, tapi apa yang mereka sampaikan sebenarnya. Kalau budaya itu bagus, ya udah kita ambil. Karena belum tentu budaya yang kita percaya selama ini akan jauh lebih baik dari budaya orang lain. Makanya kita harus selalu terbuka. Kita berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk membuat hidup kita itu semakin baik ke depannya. Satu contoh yang pertama saja nih guys, misalnya ini, masalah jabat tangan saja. Masalah jabat tangan itu Indonesia dan Amerika ya sama sih menggunakan tangan, jabat tangan. Cuman apa ya, kayak prosesnya saja yang mungkin sedikit berbeda. Kalau di Indonesia dulu, sesuai dengan apa yang saya ingat, ini saya matiin dulu nih biar ini karena sudah masak kayaknya. Jadi di Indonesia dulu kalau misalnya kita ketemu dengan teman lama ataupun teman baru misalnya, saat berjabat tangan ya kayak berjabat tangan biasa aja, kayak ya udah jabat tangan gitu aja. Atau kadang ada sebagian yang cuma gini aja gitu. Bedanya di sini bahwa sebagian besar orang Amerika itu kalau berjabat tangan itu benar-benar dipegang kencang begini, bukan kasar ya, tapi kencang begini. Itu bentuk ekspresi yang sangat antusias karena bertemu dengan teman lama atau teman baru yang mana menunjukkan semacam interest ya, jadi semacam ketertarikan atau semacam respon positif kita terhadap orang yang kita jumpai, baik itu teman lama atau teman baru. Nah, kayak gini akan lebih sama-sama birunya sekarang. Safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden today when we moved away from what had been our home since forever. I was scared then, so scared that I would lose you. Kebiasaan di Indonesia, terutama bagi mereka-mereka yang punya rumah bagus ya, atau wealthy people, kalau kita bertamu ke mereka, sebagian besar dari mereka itu semacam apa ya, semacam mengharuskan kita untuk lepas sandal atau lepas sepatu. Karena tuan rumah sendiri biasanya dalam rumah pun juga tidak memakai sandal atau sepatu gitu, makanya kita sebagai tamu pun juga kayaknya harus ngikutin aturan di situ. Dan gak apa-apa, memang budayanya seperti itu gitu loh. Cuman kalau di sini itu tidak seperti itu. Jadi entah itu masuk ke rumah orang kaya, rumah orang miskin, sejauh yang saya tahu, sebagian besar, ini sebagian besar ya, mungkin ada 1-2 orang yang ya mungkin sama budaya dengan orang Indonesia, tapi sebagian besar itu adalah kita tidak harus buka sepatu atau buka sendal. Sekotor apapun sepatu kita atau sendal kita, tapi biasanya di depan itu memang disediakan semacam keset sih. Jadi sebelum masuk ke rumah mereka yang memang lantai yang bersih, ya kita harus coba membersihkan sepatu itu dengan keset. Jadi tidak serta-merta, oh ya langsung kita melangkah, itu tidak gitu. Orang sini tuh maunya to the point, oh maunya apa gitu. Datang sana, datang ke rumah, poinnya apa, ya udah disampaikan. Pak, misalnya saya ingin pinjam ini karena ada keperluan apa dan sebagainya, boleh atau tidak, udah itu saja. Can I borrow your car, or like can I borrow your bicycle, ya udah gitu aja gitu. Hand this book itu biasanya kalau di Indonesia itu pakai tangan kanan, terus kalau pakai tangan kiri, nah itu biasanya apa ya, ya dianggap kurang sopan lah. Tapi kalau di sini guys, kalau di sini itu biasa, mau oh tangan kanan lagi sibuk lagi minum ini, ya udah datang, saya bisa pinjam bukunya, udah tangan kiri nggak apa-apa gitu loh. Kalau di Indonesia ya bentar, saya taruh dulu ininya, baru saya pakai tangan kanan. Dan itu sebenarnya budaya yang sangat berbeda, tapi kalau di Amerika itu biasa gitu. Makanya kalau mungkin kebetulan kalian itu punya kenalan atau punya teman atau bertamu ke orang Amerika dan mereka itu menyampaikan sesuatu dengan tangan kiri, ya jangan diambil hati karena memang budaya mereka itu seperti itu. Orang Amerika itu sangat menghargai dan sangat menghormati hak orang. Kalaupun seseorang itu datang lebih awal dan itu mereka seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih awal. Mau antrian di bank, mau antrian beli karcis, mau antrian mau nonton movie, antrian hal yang penting dan sebagainya, ya kita harus berada di belakang kalau kita datang belakangan. Menurut saya, terutama bagi teman-teman waktu pertama-tama datang ke Amerika, itu gengsinya itu masih cukup tinggi. Banyak teman-teman
yang baru datang dari Indonesia, mereka itu sangat gengsi. Mereka tuh tidak mau ketinggalan mode. Mereka tidak mau ketinggalan tren. Jadi ada tren yang baru, ada mode yang baru, mereka biasanya buru-buru pengen mengcopy secepatnya seperti tren yang sedang berlangsung tadi. Sementara orang Amerika itu biasa aja gitu, jadi nggak ada sesuatu yang istimewa bagi mereka gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun saya jumpain orang Amerika yang kadang pakai HP yang tahunnya itu 2, 3, 4 atau 5 tahun yang lalu itu hal yang biasa bagi mereka.